Selama ini, anime menjadi bagian dari hiburan di layar kaca. Gak cuma anak-anak, tapi juga orang dewasa. Anime menawarkan gambar-gambar yang bergerak yang indah, diikuti dengan jalan cerita yang menarik, sehingga mampu menarik berbagai kalangan dari segi usia maupun gender. Namun di balik indahnya anime yang kita tonton, ada kerja keras yang dilakukan di balik layar. Tim produksi harus selalu siap akan cerita yang baru maupun gambar-gambar baru setiap harinya yang akan dibuat menjadi sebuah anime dan harus kejar tayang. Arsip Biru akan membahas kerasnya dunia di balik layar anime. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, di like dan di share juga video dari Arsip Biru. Proses kerja yang panjang. Proses pembuatan sebuah anime merupakan sesuatu yang tidak mudah, membutuhkan waktu yang panjang agar bisa tayang. Proses demi proses membutuhkan kejelian, meskipun kini sudah dibantu oleh teknologi. Namun penggunaan gambar dasar yang sangat banyak membutuhkan banyak sekali teknik bergerak. Tidak heran kalau jam kerja animator ini sangat panjang. Akibatnya pula, para pekerja animator ini rentan terhadap stres, mudah terserang penyakit, dan pola hidup yang berantakan. Karena tekanan ini pula, tahun 2014 silam, seorang animator laki-laki memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah diselidiki, ternyata sebelum kematiannya, ia sudah bekerja selama 600 jam lebih. Gaji yang kecil seorang animator. Jam kerja yang panjang, kejelian yang tinggi, ternyata tidak sepadan dengan pendapatan seorang animator. Berdasarkan Japanese Animation Creators, para animator pada umumnya mendapatkan pendapatan sekitar $10.000 atau setara dengan 141 juta rupiah dalam satu tahunnya. Sementara untuk animator yang senior, pendapatannya bisa mencapai 19 hingga $21.000 atau setara dengan 268 juta rupiah hingga 438 juta rupiah per tahunnya. Jika kita melihat secara jumlah dalam rupiah, mungkin terlihat begitu menggiurkan. Tetapi pada kenyataannya, jumlah tersebut jika digunakan di Jepang sangat pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Jumlah tersebut tentunya sangat sedikit dan bisa kurang. Persaingan seiyuu yang makin ketat. Untuk memproduksi sebuah anime, tentunya dibutuhkan pengisi suara, atau yang lebih dikenal dengan istilah seiyuu. Semakin tingginya popularitas suatu anime, maka profesi satu ini juga semakin diincar. Inilah yang menjadikan pekerjaan tersebut juga mengalami persaingan yang sangat ketat, di mana saat ini, selain memperhatikan suara, para seiyuu juga sangat memperhatikan penampilan. Karena ada penilaian, di mana memiliki suara bagus dan wajah yang menawan akan menjadi sebuah paket yang lengkap, dan harga akan semakin tinggi. Hal ini, jika dibandingkan dengan dahulu kala, tentu sangat berbeda, karena pada zaman itu lebih mementingkan suara dan juga penghayatan. Faktanya di lapangan, saat ini juga banyak anggota idol yang beralih menjadi seorang seiyuu. Para seiyuu memang bekerja di balik layar, namun ada kalanya ketika suatu judul anime harus melakukan promosi, hal ini juga berarti para seiyuu harus hadir dalam acara promosi tersebut. Masalahnya, setiap menghadiri promosi atau jumpa fans, para seiyuu harus tampil sempurna, tentu menjadi momok tersendiri, di mana para seiyuu ini harus mengeluarkan budget sendiri untuk dapat tampil di acara-acara promosi tersebut. Kebutuhan animator memang sangat tinggi, seiring dengan jumlah anime yang meningkat setiap tahunnya. Karena setiap tahunnya akan ada sekitar 200 judul anime yang sedang digarap di Jepang, sehingga jumlah animator untuk memenuhi pasar juga semakin meningkat. Tapi pada kenyataannya, untuk mendapatkan animator yang berbakat tentunya bukanlah hal yang mudah. Tidak jarang kalau sebuah studio produksi anime harus merekrut seorang freelancer. Masalahnya, gaji yang ditawarkan juga tidak besar, bahkan lebih murah. Fungsi freelancer ini banyak digunakan untuk in-between animator. Gambaran pekerjaan seorang freelancer animator adalah untuk menghubungkan antar frame, karena dengan begitu, pergerakan pada animenya akan terlihat lebih halus dan mulus. Bayaran mereka juga tidaklah besar. Para freelancer bisa bekerja hampir 400 jam dalam sebulan, dan bekerja selama 37 hari tanpa adanya cuti ataupun libur.
Alasan lain studio menggunakan jasa freelancer sebab mereka tidak perlu risau tentang masalah undang-undang buruh untuk freelancer.